Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Quratul Aini Melani dengan NIM 221046 dari RA2 Manajemen semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Adapun beberapa materi teori ekonomi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang kedua perkembangan teori ekonomi, yang ketiga elastisitas permintaan dan penawaran, yang keempat teori biaya dan penerimaan, yang kelima teori produksi dan kegiatan perusahaan, yang keenam ada teori perilaku konsumen, yang ketujuh struktur pasar, yang kedelapan pendapatan nasional, yang kesembilan persaingan monopolitis, yang ke-10 pasar bebas dan kebijakan pemerintahan, yang ke-11 kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang ke-12 perekonomian terbuka. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, ada teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Sejarah ilmu ekonomi. Adam Smith sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Adapun pengertian ilmu ekonomi, kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara luas, ekonomi didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ruang lingkup ekonomi, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual di pasar. Jadi, inti dari ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga atau price theory. Dan ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau aggregate, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Intinya, ekonomi makro menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan atau income theory. Adapun kesimpulannya, secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang tentang kajian pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada pada pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro sehingga mudah untuk dipelajari. Keduanya memberikan batasan dan asumsi yang jelas. Materi yang kedua yaitu pengertian teori ekonomi. Adapun menurut para ahli, banyak sekali definisi, diantaranya pengertian tersebut ada beberapa yang bisa dijadikan referensi, yakni menurut Richard G. Lipsey. Menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan langka dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tanpa batas. Adapun menurut Adam Smith mengaitkan ilmu ekonomi dengan negara. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai upaya penyelidikan terhadap kondisi penyebab dari munculnya kekayaan sebuah negara. Yang ketiga ada Alfred Marshall. Definisi ekonomi menurut Alfred Marshall adalah ilmu tentang usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan pembahasan tentang bagaimana manusia meraih pendapatan sekaligus menggunakannya. Perkembangan teori ekonomi.
Sebenarnya persoalan ekonomi sama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Pemikiran ekonomi sendiri merupakan suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi itu terlebih dahulu sampai zaman sekarang. Tetapi bukti-bukti konkret paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang sehingga masa Yunani kuno. Pemikiran ekonomi masa praklasik dapat mencangkup 4 bagian, yaitu masa Yunani kuno, skolastik, masa merkantilisme, dan pemikiran ekonomi sesuai masa Fisiokrat. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di antaranya antara yang bersifat alami atau tidak alami. Tujuan teori ekonomi, ilmu ekonomi bertujuan mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Hubungan yang dimaksud dapat bersifat kausal maupun fungsional. Keberadaan ilmu ekonomi juga berguna untuk menguasai peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi sehingga masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dapat teratasi. Pencegahan ataupun pembatasan terhadap hal-hal yang dapat merugikan kondisi ekonomi individu maupun masyarakat juga dapat dilakukan melalui pemahaman ilmu ekonomi. Faktor-faktor perkembangan teori ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini, perkembangan ekonomi Indonesia perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Meskipun masih belum cukup untuk dibilang stabil secara keseluruhan, mayoritas masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya jika dibandingkan dengan masa krisis. Terkait dengan itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori ekonomi, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, kemajuan iptek. Teori yang ketiga ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah tingkat permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan perubahan harga barang atau jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan atau the price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pada harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah. Jika harga barang berubah 1%, secara grafik tingkat elastisitas penawaran terlihat dari slope kurva penawaran. Semakin datar, semakin elastik penawaran suatu barang. Adapun faktor penting dalam menentukan elastisitas penawaran, yang pertama ada kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi, yang kedua jangka waktu analisis, yang ketiga stok persediaan, yang keempat kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Materi yang keempat ada teori biaya dan penerimaan. Pengertian biaya produksi. Biaya dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Biaya produksi adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi. Teori biaya dan penerimaan. Penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu identitas dari penjualan barang atau jasa. Ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bisnis atau penyediaan layanan, termasuk hasil penjualan produk, penerimaan dari layanan, dan sumber pendapatan lainnya. Penerimaan adalah faktor kunci dalam penilaian kesehatan finansial suatu identitas dan menentukan keberhasilan operasionalnya. Jenis-jenis teori penerimaan. Teori penerimaan konsumen. Teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan konsumsi. Teori penerimaan produsen. Teori penerimaan produsen menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam mengambil keputusan produksi. Materi yang kelima ada teori produksi dan kegiatan perusahaan.
Adapun teori produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Adapun bentuk-bentuk organisasi perusahaan, yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua firma kongsi, yang ketiga perseorangan terbatas, yang keempat perusahaan negara, yang kelima koperasi. Tujuan perusahaan, tujuan utama memaksimumkan keuntungan, tujuan lain yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan meningkatkan volume penjualan. Perbedaan antara perusahaan dan industri, perusahaan yaitu suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan industri, sekumpulan perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sama dalam suatu pasar. Materi yang keenam yaitu teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Menurut Hasan 2016, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, idea, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Teori perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi konsumen menurut Kotler dan Keller 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli konsumen ada 3, yaitu faktor budaya atau kultur faktor, faktor sosial atau social faktor, dan yang terakhir ada faktor pribadi atau personal faktor. Asumsi dasar seorang konsumen adalah konsumen rasional, mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimiliki. Kedua, kepuasan konsumen dapat diurutkan atau ordering. Yang ketiga, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. Manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasaran atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasaran atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Teori biaya produksi. Produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Macam-macam biaya produksi menurut Haryono 2002. Yang pertama, biaya tahap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variable cost. Yang ketiga, biaya total atau total cost. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost. Yang kelima, biaya marginal atau marginal cost. Adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjualnya, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar. Adapun fungsi struktur pasar yaitu 1. Meningkatkan efisiensi, 2. Meningkatkan inovasi, 3. Meningkatkan kesejahteraan umum. Struktur pasar dibedakan menjadi 2. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Contohnya pasar beras dan pasar sayur dan buah. Dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, adalah pasar yang dimana jumlah penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan pembelinya. Meskipun jumlahnya sedikit, penjual berhak atas penjualan produk yang akan mereka jual dengan jumlah yang terbatas. Contohnya pasar saham. Materi yang ke-8 ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran agregat dari seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam, dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu, umumnya adalah dalam 1 tahun. Jenis-jenis pendapatan nasional. Jenis pendapatan nasional dapat berasal dari berbagai jenis yaitu sebagai berikut. 1. Gaji dan upah atau compensation of employees. 2. Keuntungan atau profit. 3. Sewa atau rent. 4. Bunga interest. 5. Pajak atau taxes.
6. Subsidi dan transfer. 7. Pendapatan neto dari luar negeri. Adapun pengertiannya, gaji dan upah, pendapatan dari sektor pekerja ini mencakup bayaran langsung yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas jasanya dalam proses produksi. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan sebagai imbalan atas risiko yang diambil. Ini mencakup laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan setelah dikurangi. Yang ketiga, sewa. Pendapatan dari penyewaan ini mencakup pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah, bangunan, atau aset lainnya sebagai imbalan atas penggunaannya. Pendapatan sewa mencerminkan kontribusi sumber daya alam atau kepemilikan properti terhadap ekonomi. Yang keempat, ada bunga. Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari pemberian pinjaman atau investasi keuangan. Ini mencakup pembayaran bunga yang diterima oleh individu atau lembaga yang memberikan pinjaman. Yang kelima, pajak. Pendapatan nasional juga mencakup penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan pada penduduk dan perusahaan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pajak berperan dalam retribusi, pendapatan, dan pembiayaan layanan publik. Subsidi dan transfer. Subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan pemerintah kepada sektor-sektor tertentu, sedangkan transfer mencakup pembayaran langsung kepada individu atau kelompok tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi ketidaksetaraan. Yang ketujuh, ada pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri mencakup selisih antara pendapatan yang diterima dari investasi dan kegiatan ekonomi di luar negeri dengan pembayaran yang harus dilakukan kepada faktor-faktor produksi asing yang terlibat dalam ekonomi dalam negeri. Contoh pendapatan nasional. Contoh-contoh pendapatan nasional ini mencerminkan keragaman sumber daya ekonomi dan kontribusi berbagai sektor terhadap pembentukan pendapatan nasional suatu negara. Menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 metode pendekatan, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Materi yang ke-9 ada persaingan pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang mencakup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masing-masing mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar monopolistik: yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Yang kedua, diferensi produk, yaitu produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Yang ketiga, persaingan produsen tidak bersandar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Keuntungan dalam persaingan monopolistik. Yang pertama, ada memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Materi yang ke-10 adalah pasar bebas dan kebijakan pemerintahan. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Ciri-ciri pasar bebas. Adapun ciri-ciri pasar bebas adalah sebagai berikut. 1. Semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang ketiga, persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau tidak ada sama sekali. Yang terakhir, para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Dampak pasar bebas. Dampak positifnya ialah kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dalam selarasnya dengan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Pelaku kegiatan ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Adapun dampak negatifnya ialah
Apabila dalam sistem pasar bebas, pemerintahan secara sempurna atau lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Yang ketiga, sistem mekanisme pasar bebas akan memunculkan kekuatan monopoli yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak, kecuali pihak yang melakukan monopoli. Contoh pasar bebas. Contoh pasar bebas adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Biasanya, perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Misalnya, pembentukan ASEAN Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting, yaitu 1. Mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Adapun materi yang ke-11 adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup keputusan pemerintah tentang pengeluaran dan penerimaan dalam rangka pengaruh terhadap perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan ketenagakerjaan, dan menjaga kestabilan keuangan negara. Jenis kebijakan fiskal meliputi keputusan terkait pajak, belanja pemerintahan, dan pinjaman untuk pengelolaan, pengeluaran, dan penerimaan negara. Pengaruh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan, inflasi, tingkat pengangguran, dan investasi di suatu negara. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah pengendalian ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen keuangan. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter mempertahankan stabilitas harga, meminimalkan pengangguran, dan mengatur pasokan uang agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Yang ketiga, pengaruh kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang tepat dapat mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Perbandingan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang dibuat dari keputusan pemerintah. Pemerintah menggunakan alat kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dampak pada anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi defisit atau surplus anggaran pemerintah. Adapun kebijakan moneter, peran bank sentral. Bank sentral menggunakan alat kebijakan moneter untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga, stabilitas harga. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilnya tingkat harga di pasar. Materi yang ke-12 atau materi yang terakhir ada perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan dari dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam faktor produksi. 2. Motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. 3. Perbedaan dalam tingkat kelengkapan. 4. Perbedaan komparatif dari harga barang. Yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka sebagai berikut. 1. Memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Kelemahan perekonomian terbuka.
Satu, terjadi tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, kualitas, dan mutu barang, sehingga hanya barang yang bermutu kompetitif yang laku di pasaran. Dua, mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di luar negeri yang sama baik mutu dan harganya sesuai yang diperdagangkan di dalam negeri. Adapun kesimpulannya, pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri.